Hari ini kita akan belajar mata pelajaran biologi perikanan dan materi yang akan kita pelajari adalah tentang ruaya ikan. Ruaya merupakan suatu mata rantai daur hidup bagi ikan untuk menentukan habitat dengan kondisi yang sesuai bagi kelangsungan suatu tahapan kehidupan ikan. Studi mengenai ruaya ikan menurut Cushing tahun 68 merupakan hal yang fundamental untuk dunia perikanan. Karena dengan mengetahui lingkaran ruaya ikan atau jalur ruaya ikan, akan diketahui daerah di mana stok atau subpopulasi ikan hidup. Jadi, apabila kita sudah mengetahui jalur ruaya ikan atau jalur migrasinya ikan, maka akan dengan mudah kita akan mendapatkan suatu kelompok atau suatu schooling gerombolan ikan yang sangat banyak. Ruaya ini mempunyai arti penyesuaian, keyakinan terhadap kondisi yang menguntungkan untuk eksistensi dan untuk reproduksi spesies. Menurut Schmidt, tahun 60, dalam Effendi tahun 97, tidak semua ikan melakukan ruaya. Ada ikan bukan peruaya, yaitu ikan yang tidak pernah meninggalkan habitatnya. Berikut gambaran ikan-ikan yang melakukan ruaya. Jadi bisa terlihat ada jenis ikan yang melakukan ruaya dari air laut menuju ke air tawar atau ke sungai. Ada juga ikan-ikan yang melakukan ruaya dari dasar perairan saja. Dan ada juga ikan-ikan yang beruaya hanya di daerah permukaan saja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut. Ikan peruaya pada waktu tertentu meninggalkan habitatnya untuk melakukan aktivitas tertentu. Sehingga ada beberapa spesies ikan mempunyai daerah ruaya yang berbeda, baik secara musim maupun pada tahapan perkembangan hidupnya. Beberapa istilah yang berkaitan dengan ruaya ikan yaitu: yang pertama ada ikan amfibiotik. Ikan amfibiotik adalah ikan yang beruaya dari air laut ke air tawar ataupun sebaliknya. Nah, untuk kelompok-kelompok ikan amfibiotik itu biasanya adalah ikan diadrom. Ikan diadrom yaitu ikan yang melakukan ruaya untuk berpijah. Jadi, ikan yang beruaya dari air laut ke air tawar ataupun sebaliknya dari air tawar ke air laut itu biasanya adalah ikan-ikan ruayanya adalah untuk melakukan pemijahan. Nah, kelompok ikan yang diadrom itu dibagi menjadi dua, yaitu ada ikan yang katadrom dan ada ikan yang anadrom. Kelompok ikan yang katadrom adalah ikan yang beruaya dari air tawar ke laut hanya untuk berpijah. Jadi, hidupnya atau besarnya ikan itu di air tawar, tetapi ketika berpijah atau melakukan kawin atau bertelur itu berpindah atau beruaya ke laut. Nah, jenis ikan yang seperti ini biasanya kita temukan adalah jenis ikan sidat. Jadi ikan sidat dia hidupnya di sungai, besarnya juga di sungai, tetapi ketika melakukan pemijahan itu dia beruaya ke laut. Kemudian yang kedua adalah kelompok ikan yang anadrom. Kelompok ikan yang anadrom itu adalah ikan yang beruaya dari air laut ke air tawar untuk melakukan pemijahan. Jadi hidupnya di laut, besarnya di laut. Tetapi ketika melakukan pemijahan atau ketika melakukan kawin dan bertelur hingga telurnya menjadi larva, itu pergi ke air tawar atau pergi ke sungai. Nah, jenis ikan ini biasanya kita temukan pada jenis ikan salmon. Salmon besarnya di laut, tetapi ketika melakukan pemijahan, mereka semuanya pergi ke air tawar atau ke sungai. Kemudian yang kedua, kelompok holobiotik. Kelompok holobiotik ialah ikan yang tidak melakukan ruaya selama hidupnya. Dia hanya tinggal di air tawar saja ataupun tinggalnya hanya di air laut saja. Namun, kelompok holobiotik ini ada beberapa yang menjadi peruaya. Selanjutnya,
ada ikan amphidrom. Ikan amphidrom adalah ikan yang berupaya untuk mencari makanan. Dari semua jenis ikan, paling banyak mereka berupaya atau bermigrasi adalah untuk mencari makanan. Bahkan ada beberapa jenis ikan yang hidupnya hanya untuk berupaya saja. Contohnya seperti ikan tuna, dia tidak menempati satu tempat tertentu atau satu habitat tertentu, tetapi hidupnya terus berupaya untuk mencari sumber makanan. Kemudian selanjutnya yang kelima ada kelompok ikan yang potamodrom. Ikan ini adalah ikan yang hidup dan berupaya di perairan tawar saja, termasuk sungai dan danau. Jadi, dia hanya berpindah tempat atau bermigrasi hanya di perairan tawar saja. Kemudian, yang keenam, kelompok ikan yang oceanodrom. Kelompok yang oceanodrom adalah ikan yang hidup di laut dan beruayanya di laut saja. Jadi, ini sebaliknya dengan ikan yang potamodrom. Potamodrom hanya di air tawar saja, kalau oceanodrom adalah ikan yang beruaya di laut saja. Nah, kelompok selanjutnya adalah yang ketujuh, kelompok yang bathyodrom. Kelompok bathyodrom adalah ikan yang beruaya di perairan dalam saja. Jadi, dia tidak bisa hidup sampai ke permukaan. Hidupnya hanya di dasar perairan saja atau di perairan dalam saja. Dan yang selanjutnya, kedelapan adalah brachioodrom. Brachioodrom adalah ikan yang beruaya di perairan dangkal saja. Banyak yang di perairan dangkal seperti ini adalah contohnya seperti ikan-ikan di daerah pantai saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam ruaya. Yang pertama adalah ruaya pemijahan. Pergerakan ruaya ikan ke daerah pemijahan mengandung tujuan penyesuaian dan keyakinan tempat yang paling menguntungkan untuk perkembangan telur dan larvanya. Sejak telur dibuahi sampai menetas, terus menjadi larva merupakan saat yang kritis karena mereka tidak dapat menghindarkan diri dari serangan predator. Jadi, ruaya pemijahan mengandung pengaruh yang langsung berhubungan dengan rekrutmen dan mortalitasnya. Artinya, ikan-ikan yang beruaya karena pemijahan, tujuan utamanya adalah untuk melindungi telur dan larvanya dari serangan-serangan predatornya atau serangan pemangsanya. Sehingga ketika mereka melindungi telur dan larvanya, angka mortalitas atau angka kematiannya itu lebih sedikit dan mereka bisa berkembang lebih banyak lagi. Selanjutnya yang kedua, ruaya ke daerah pembesaran dan mencari makanan. Ruaya ke daerah pembesaran dan pencarian makanan dilakukan oleh anak ikan atau oleh ikan dewasa secara vertikal maupun horizontal. Jadi, beruayanya ada yang secara vertikal, berarti dia berpindah atau bermigrasi dari bawah ke atas, ataupun sebaliknya dari atas ke bawah perairan. Atau juga secara horizontal, berarti dia bisa pergi kemana saja. Ruaya ini mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan atau survival ikan itu. Anak ikan atau larva ikan laut dan air tawar melakukan ruaya denatan, yaitu berasal dari pemijahan dan searah dengan arus. Secara positif, dari daerah pemijahan ke daerah pembesaran ataupun ke daerah sumber makanan. Jadi, misalkan contohnya seperti ikan-ikan salmon yang mereka melakukan pemijahan, bertelur hingga menjadi larva itu di sungai. Nah, ketika mereka sudah menjadi ikan-ikan kecil dan terus menjadi dewasa, mereka akan terus menelusuri arus dan akhirnya mereka sampai ke laut kembali. Karena di laut merupakan sumber makanan yang banyak untuk dirinya. Dan yang ketiga adalah ruaya karena pengungsian. Ruaya pengungsian adalah ruaya untuk menghindarkan diri dari tempat yang kondisinya tidak baik.
atau meninggalkan tempat daerah makanan beruaya ke tempat yang kondisinya buruk tetapi diperlukan untuk melengkapi daur hidupnya sebagai awal ruaya pemijahan. Di daerah yang bermusim 4, ada ikan yang melakukan ruaya overwintering, yaitu pada musim dingin pergi meninggalkan tempat daerah makanannya menuju ke daerah tempat lain selama musim dingin. Contohnya, ikan-ikan yang melakukan ruaya pengungsian karena tempat habitatnya atau tempat kondisi hidupnya menjadi tidak baik. Misalkan contohnya karena dilakukannya overfishing, karena penangkapan yang terus-menerus sehingga habitat ikan tersebut menjadi rusak. Dan contoh yang lain misalkan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan sehingga kondisi habitatnya atau kondisi lingkungan tempat ikan tersebut hidup menjadi rusak dan akhirnya ikan tersebut melakukan ruaya pengungsian atau berpindah karena tempat lingkungan hidupnya menjadi rusak. Atau di daerah-daerah tertentu ada musim dingin yang sangat ekstrim sehingga ketika terjadi musim dingin yang ekstrim mereka tidak mendapatkan kembali sumber makanannya dan akhirnya mereka melakukan ruaya pengungsian. Demikian penjelasan tentang ruaya ikan bagian pertama. Kita lanjutkan selanjutnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan dapat membantu dalam pembelajaran kalian. Ingat, jaga selalu kesehatan diri kalian dan juga keluarga. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.